Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Trisnawati SPD. Nah, pada video kali ini kita akan bahas mengenai kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks proposal. Tapi sebelum itu, saya akan ingatkan kalian lagi berkaitan dengan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian kuasai setelah kalian menguasai atau setelah kalian mempelajari materi ini. Nah, apa saja kompetensi dasar dan indikatornya? Yang pertama adalah kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis isi, sistematika, dan kebahasaan suatu proposal berkaitan dengan bidang pekerjaan. Sedangkan indikator pencapaian kompetensinya adalah menganalisis kebahasaan teks proposal. Jadi, fokus pembicaraan kita dalam video kali ini adalah berkaitan dengan kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks proposal atau ciri-ciri kebahasaan yang ada di dalam teks proposal. Nah, kalian penasaran seperti apakah kaidah ataupun ciri kebahasaan dalam teks proposal? Kita lanjutkan materinya. Yang pertama, pernyataan bersifat argumentatif. Perhatikan paragraf yang akan saya bacakan ini. Kurikulum baru yang tidak berapa lama lagi diberlakukan merupakan momentum terbaik dalam memperbaiki kondisi yang tidak menggembirakan itu. Apalagi dengan pendekatan yang digunakan, kurikulum ini sangat kondusif bagi dilakukannya upaya-upaya tersebut. Nah, pada paragraf ini pernyataannya bersifat argumentatif. Kenapa? Karena berupa pendapat si penulis berkaitan dengan kurikulum baru yang akan diberlakukan yang dianggap sebagai momentum terbaik dalam memperbaiki kondisi pada saat itu atau kondisi pendidikan pada saat itu. Ciri yang kedua, menggunakan istilah-istilah ilmiah. Istilah ilmiah yang digunakan dalam proposal berkaitan dengan kegiatan itu sendiri apabila dia berkaitan dengan proposal kegiatan dan berkaitan dengan bidang keilmuan apabila dia berkaitan dengan proposal penelitian. Contoh kata-katanya abstrak, hipotesis, itu apabila digunakan pada proposal penelitian ilmiah. Kemudian kurikulum, peserta didik, psikologis, dan lain-lain itu apabila dia digunakan pada proposal kegiatan. Itu contohnya ya. Masih banyak contoh yang lain. Yang ketiga, menggunakan kata kerja tindakan. Banyak menggunakan kata kerja tindakan yang menyatakan langkah-langkah kegiatan atau metode penelitian. Contoh kata-kata yang dimaksud misalnya berlatih, membaca, mengisi, mencampurkan, mendokumentasikan, mengamati, atau melakukan. Yang keempat, menggunakan kata-kata yang menyatakan pendefinisian. Jadi kata-kata yang menyatakan pendefinisian yang ditandai oleh misalnya kata merupakan, adalah, yaitu, dan yakni. Menggunakan yang kelima ya, menggunakan kata-kata yang bermakna perincian. Jadi kata-kata yang bermakna perincian ini contohnya selain itu pertama, kedua, dan ketiga. Itu contoh kata yang bermakna perincian. Ciri keenam, menggunakan kata-kata yang bersifat keakanan. Jadi kata-kata yang bersifat keakanan ini seperti akan, diharapkan, direncanakan. Nah, kenapa digunakan kata-kata yang bersifat keakanan? Karena proposal itu sifatnya sebagai suatu usulan, rencana, atau rancangan program kegiatan yang masih belum terlaksana. Makanya menggunakan kata-kata yang banyak bersifat keakanan. Yang ketujuh, menggunakan kata-kata yang bermakna lugas atau denotatif. Jadi, kata-kata yang bermakna lugas atau denotatif ini sangat penting guna menghindari kesalahan pemahaman antara pihak pengusul dengan pihak yang tertuju atau penerima proposal. Nah, maksud dari kata-kata yang bermakna lugas atau denotatif ini adalah makna kata yang mengandung makna yang sebenar-benarnya seperti apa yang terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contohnya kurikulum, baca, menulis, dan prestasi. Baik, sampai di situ dulu penjelasan mengenai kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks proposal. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan pembahasan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.